Kedatangan pertama orang Melayu di Sulawesi Selatan terjadi pada tahun 1490 Masehi. Mereka awalnya tiba di Siang, yaitu suatu kerajaan dalam wilayah Pangkajene Kepulauan atau Pangkep saat ini. Hal itu diungkapkan oleh seorang petualang asal Portugis yang bernama De Paiva. Sewaktu mendarat di wilayah Siang pada tahun 1524, ia mengatakan bahwa sebelum kedatangannya, sudah terdapat sebuah perkampungan komunitas Melayu, di mana penduduk dan kepala kampungnya dipimpin oleh orang Melayu. Pada abad ke-16 juga sudah ada perkampungan Melayu di wilayah Kerajaan Makassar, yang diawali dengan kontrak sosial antar pimpinan kelompok Melayu dengan Raja Goa, yang memberikan hak-hak istimewa kepada orang Melayu di Makassar. Daerah Madagaskar merupakan destinasi utama orang Melayu di sebelah barat, dan di sebelah timur adalah Sulawesi Selatan. Dalam manuskrip Bugis Makassar menyebutkan bahwa orang Melayu yang datang ke Sulawesi Selatan berasal dari Malaka, Johor, Siam, Pahang, Minangkabau, Champa, dan Patani. Orang-orang Melayu datang ke Sulawesi Selatan secara bertahap, dan terus-menerus sejak abad ke-15, mereka datang dengan membawa peradaban khas Melayu, sebagaimana yang terbina pada Kerajaan Malaka. Kehadiran orang Melayu di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa faktor, di antaranya adanya pengaruh kondisi sosial politik, sebagaimana pada masa jatuhnya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Jatuhnya Malaka tersebut menyebabkan banyaknya pedagang-pedagang Melayu Islam mengungsi ke tempat-tempat baru yang lebih baik. Mereka melakukan pelayaran dan perdagangan dan meninggalkan negerinya, karena adanya anggapan bahwa orang Portugis adalah orang yang tidak taat beragama atau kafir. Dengan adanya pengungsian orang Melayu ini pada akhirnya mempercepat pertumbuhan pelabuhan di sepanjang pantai-pantai Kepulauan Nusantara. Setelah Malaka jatuh di tangan Portugis, banyak pedagang Melayu yang awalnya mengikuti penguasa Portugis. Namun kekerasan dan penghancuran yang terus dilakukan oleh Portugis menyebabkan perdagangan menjadi sulit. Melihat kondisi seperti itu, banyak sekali pedagang Melayu menyebar ke kerajaan lain, demi mencari tempat yang memungkinkan perdagangan dapat dijalankan secara aman dan menguntungkan. Selain itu, mereka berharap di tempat yang baru dapat memperoleh jaminan perlindungan dari penguasa setempat. Banyak orang Melayu mengungsi dan menetap di pesisir pantai barat semenanjung Sulawesi Selatan, terutama di wilayah Kerajaan Siang dan Supa, sebelum pindah ke Makassar. Salah seorang berkebangsaan Inggris Sildot menyebutkan bahwa pada tahun 1625, ribuan orang Melayu tinggal di Makassar. Sebagian besar dari mereka adalah berasal dari kerajaan Patani dan Johor. Kemudian dalam suatu laporan pada tahun 1631, telah terjadi suatu kebakaran yang menghancurkan 556 rumah orang asing di Makassar. Pada tahun 1665, ratusan orang dari Minangkabau dan Champa hidup di bawah perlindungan Raja Makassar. Data ini menunjukkan bahwa imigran orang Melayu ke wilayah timur Nusantara terus berdatangan sampai awal abad ke-17. Bahkan proses menghilangnya pedagang Melayu di Malaka berlanjut, sampai datangnya Inggris ke Malaya pada akhir abad ke-18, di mana mereka tidak menemukan orang-orang Melayu lagi. Kemudian kehadiran orang-orang Melayu di Makassar disebabkan juga kondisi alam daerah ini yang memiliki rute pelayaran Nusantara dalam melakukan pelayaran dan perdagangannya di Makassar.
Orang-orang Melayu juga menaruh perhatian dengan hasil-hasil ekspor dari Makassar dan pulau-pulau sekitarnya, seperti kayu cendana yang sebagian besar diimpor dari timur dan Sumba. Permintaan datang dari berbagai negara Asia, utamanya Cina yang tidak pernah berhenti. Dari pulau-pulau Sunda kecil juga mendatangkan kura-kura, beras, dan budak. Hampir semua komoditi dagang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Melayu, Cina, dan Jawa dalam perjalanannya mencari rempah-rempah di Pulau Maluku. Saudagar-saudagar tersebut menelusuri jalur pesisir Luwu menuju arah Banggai. Rute perjalanan ini digunakan untuk memperoleh biji besi Sulawesi di tanah Luwu. Bahkan bahan pembuatan keris yang terkenal di Majapahit bersumber dari Luwu. Kepandaian menempa logam merupakan penciptaan kekuasaan, sebab logam terutama dipakai mencipta senjata, baru setelahnya untuk alat pertanian. Terjalinnya hubungan antara kerajaan Gowa dengan orang-orang Melayu terbentuk sebelum pengangkatan orang Melayu sebagai kepala kampung saat kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya. Hampir 1 abad sebelumnya orang Melayu telah mendapat tempat dan kedudukan terhormat di istana. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-10 Tuni Palangga Ulaweng tahun 1546 sampai tahun 1565, mengangkat seorang keturunan Melayu yang bernama I Mangambari Karaeng Mangaweang, yang bertugas sebagai kepala kampung yang pertama, sekaligus bertugas sebagai sah bandar atau kepala pelabuhan. Mulai saat itu secara turun-temurun jabatan sah bandar dan jabatan penting lainnya dipegang oleh orang Melayu. Pada pertengahan abad ke-16 sewaktu I Mandriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakyung menjadi raja di Goa, datanglah di Makassar seorang pedagang yang berasal dari tanah Melayu Sumatera, yang bernama Nahkoda Bonang. Lalu ia meminta kepada Raja Gowa sebidang tanah untuk ditempatinya. Dalam kronik Gowa menjelaskan bahwa Raja Gowa memberikan tanah kepada Nahoda Bonang dengan perjanjian sebagai berikut. Orang-orang Gowa tidak boleh memasuki tempat itu. Orang-orang Gowa tidak boleh masuk ke rumah tempat tinggal orang Melayu. Orang-orang Gowa tidak boleh membagi anak dari orang Melayu. Orang-orang Gowa tidak boleh merampas harta benda orang-orang Melayu jika orang-orang Melayu berbuat sesuatu kesalahan. Perjanjian tersebut diterima baik oleh kedua belah pihak. Dengan demikian tinggallah di Makassar orang-orang Melayu yang berasal dari Patani, Champa, Johor, Pahang, dan Minangkabau, berkampung di tempat yang telah diberikan raja kepada mereka. Perlu diketahui, karena atas kehadiran orang Melayu di Sulawesi Selatan, mereka berhasil mengislamkan kerajaan Bugis dan Makassar. Hal itu diawali datangnya 3 ulama besar Melayu dari kota tengah Minangkabau ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Mereka itu adalah Abdullah Makmur Hatib Tunggal atau Datuk Ribandang, Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang, dan Hatib Bungsu atau Datuk Ritiro. Kemudian ketiganya menggiatkan penyebaran agama dan pengislaman di kerajaan Bugis dan Makassar, seperti raja-raja di Ajata Parang yaitu Sidenreng, Sawito, Supa, dan lain-lain. Kerajaan yang lebih dahulu memeluk Islam yaitu Luwu kemudian Gowa pada tahun yang sama yaitu tahun 1605.
Sidenreng tahun 1607, Sopeng 1609, Wajo pada tahun 1610, dan Bone tahun 1611. Pada tahun 1607, orang-orang Melayu yang bermukim di Mangalekana, Makassar, sebelumnya telah bergerak di bidang perdagangan dan jasa, bahkan menjadi pegawai dan rekan kerja oleh semua perusahaan asing, utamanya Belanda, VOC. Namun kerjasama dan hubungan baik antara orang-orang Melayu dengan Belanda mengalami gangguan yang cukup lama, karena tahun 1615 kantor dagang Belanda di Makassar ditutup mulai tahun 1615 sampai tahun 1670. Gangguan itu mencapai puncaknya ketika kerajaan Gowa kalah dalam Perang Makassar pada tahun 1667. Raja Talo Karaeng Karunrung marah besar dan menuduh orang Melayu berkhianat. Hal ini dapat dimengerti karena umumnya orang Melayu bekerja di sektor perdagangan, terutama berhubungan dengan kantor-kantor dagang asing di Makassar, utamanya Belanda. Kedekatan orang Melayu dengan Belanda di Makassar erat hubungannya dengan adanya jaringan perdagangan dan hubungan diplomatik yang baik antara Johor dan Belanda, sejak keduanya melakukan kerjasama dengan merebut Malaka dari tangan Portugis. Sementara itu, diketahui bahwa Portugis merupakan koalisi terdekat dari kerajaan Gowa pada masa itu. Bagi kerajaan Gowa, Portugis tidak hanya dekat dalam bidang perdagangan, tapi lebih dari itu, bahwa benteng-benteng pertahanan kerajaan Gowa dibangun oleh arsitek Portugis. Demikian juga administrasi kerajaan, persenjataan, amunisi ditangani oleh ahli-ahli Portugis. Keadaan ini menjadikan orang Melayu mengalami masalah, karena koalisi antara Johor dan Belanda untuk memerangi Portugis di Malaka justru menyulitkan kedudukan orang Melayu. Keadaan ini dapat dimengerti mengapa kerajaan Gowa menaruh curiga kepada orang Melayu, sebab orang Melayu dianggap berkhianat dan menyebabkan kekalahan kerajaan Gowa dari Belanda. Akibatnya Raja Gowa Karaeng Karunrung mengusir orang Melayu agar meninggalkan daratan Sulawesi dan menempatkannya pada pulau-pulau di sekitar Laut Makassar, seperti Pulau Sabutung, Pulau Salembo, Pulau Satando, Pulau Sabalanga termasuk Selayar, dan Pulau Sabaru. Pengusiran orang Melayu keluar dari Sulawesi umumnya yang bermukim di Mangalekana, yang bekerja sebagai pegawai di kantor dagang asing, utamanya Belanda. Sementara orang Melayu yang bermukim di Salajo atau Patani dan Sanrobone tidak terkena pengusiran, karena mereka umumnya adalah petani, nelayan, dan mubalik. Orang Melayu yang bekerja di sektor pelayaran antar pulau, yang berada di bawah administrasi kerajaan Gowa, mereka inilah yang menjalin hubungan baik dengan raja-raja lokal di Sulawesi Selatan. Mereka menyebar dan menyusuri pantai, bahkan berbaur dengan pelaut Bugis dan Bajo di Sulawesi Selatan. Mereka saling berinteraksi satu sama lain, sehingga bahasa Melayu turut menambah perbendaharaan bahasa Bugis, Makassar, dan Bajo. Ketika Belanda muncul sebagai pemenang dalam Perang Makassar, kantor dagang Belanda dibuka. Orang Melayu yang diusir oleh kerajaan Gowa dipanggil kembali. Mereka diberi tempat secara khusus di sekitar benteng Ujung Pandang. Di tempat inilah orang Melayu membuka perkampungan, yang kemudian disebut Kampung Melayu. Mereka mendapat prioritas mendirikan rumah dan melakukan berbagai aktivitas. Mereka juga mendapat perlakuan istimewa dari Belanda, berupa jaminan keamanan dan peran ekonomi.
Selain itu, orang Melayu juga bertugas sebagai mediator antara Belanda dengan penguasa lokal yang secara umum sangat anti Belanda, termasuk suku-suku Turigene atau orang Bajo yang sangat setia kepada Raja Gowa. Tahun 1632 datang pula seorang Melayu yang bernama Datuk Maharajalela, membawa kemenakannya yang terdiri suami istri, yang laki-laki bernama Paduka Raja, dan perempuan bernama Putri Sinapati, serta membawa bendera kerajaan yang dinamai Buluh Perindu. Adapun Datuk Maharajalela adalah seorang bangsawan Melayu yang berasal dari Patani. Mereka meninggalkan kampung halamannya karena merasa tersinggung atas penghinaan yang ditujukan kepadanya dan tiba di Makassar tahun 1632. Selanjutnya, Datuk Maharajalela dipilih menjadi penghulu orang Melayu di Makassar yang direstui oleh Raja Gowa. Datuk Maharajalela yang diberi tugas sebagai komandan kubu pertahanan yang dipertahankan oleh orang Melayu, dan dia pula yang dipanggil oleh Raja Gowa jika ada orang Melayu yang membangkang. Saat Gowa melawan pasukan Bugis dan Belanda tanggal 29 September tahun 1660, Kerajaan Gowa menambahkan pasukan, terutama dari Ternate, Banda, dan Melayu Makassar. Dalam peperangan ini, pasukan Makassar dengan kekuatan 200 penembak Melayu, serangan itu untuk merebut kembali Rotterdam. Sekitar 1000 orang terlibat dalam peperangan. Sewaktu peperangan berkobar tahun 1667, Raja Gowa Sultan Hasanuddin yang dibantu Portugis melawan kompeni Belanda yang dibantu oleh Laten Ritata Arung Palaka. Pada perang itu orang-orang Melayu membantu kerajaan Gowa, namun orang Melayu tidak begitu dipercaya oleh Raja Gowa Karaeng Karunrung dan memberi nasihat kepada orang Melayu supaya mereka itu tidak campur tangan dalam peperangan itu. Oleh sebab itu, orang-orang Melayu meninggalkan Makassar dan Sulawesi Selatan. Ada yang ke Bima, Sumbawa, Banjarmasin, Kutai, dan pulau-pulau dekat Kalimantan, ke Kaili, dan lain-lain. Setelah peperangan tersebut berakhir dengan penandatanganan perjanjian perdamaian di Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667, maka Laksamana Spelman memanggil kembali orang-orang Melayu tersebut. Demikianlah maka dalam waktu yang tidak lama, orang-orang Melayu kembali ke Makassar. Spelman menempatkan mereka di ujung tanah, di bawah kekuasaan Raja Bone Arung Palaka. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Melayu juga membuka perkampungan, setelah mereka menebas hutan yang disebut Bulekang. Kemudian, kampung yang baru itu dinamai Kampung Melayu. Pada tanggal 28 Mei tahun 1706, pemerintah Belanda di Makassar mengangkat Incek Cuka Abdul Rasul sebagai kapiten atau kepala orang-orang Melayu yang pertama. Dalam jabatannya itu, ia mendapat penghasilan dari bea pasar ikan yang didirikannya sendiri dan dari pembuatan surat-surat hak milik untuk penduduknya. Atas izin Belanda, orang Melayu mendirikan sebuah masjid dalam kampungnya. Kemudian setelah ia wafat, ia digantikan oleh sepupunya yang bernama Incek Maulud sebagai kapitan Melayu kedua pada tanggal 27 Januari tahun 1724. 4 tahun kemudian Incek Maulud digantikan oleh Incek Somba sebagai kapiten Melayu yang ketiga
terjadi tanggal 27 Mei tahun 1728. Setelah wafat Incek Somba, digantikan oleh Incek Bendak sebagai Kapiten Melayu yang keempat. Pelantikannya berlangsung tanggal 24 Desember tahun 1733. Kehadiran orang Melayu di Sulawesi Selatan juga diperkuat oleh Jan van Gorkum, Gubernur Belanda di Maluku. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Carpentier pada tahun 1626, menyatakan bahwa orang Melayu telah berdagang di Makassar 1 abad sebelum kedatangan orang Belanda, dengan keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah, beras, pakaian, dan porselin. Tentang keadaan Makassar pada tahun 1637, seorang pedagang Belanda yang bernama Hendrik Kerkring menulis bahwa masyarakat Melayu di Makassar, Sulawesi Selatan sangat dihormati. Mereka adalah penduduk yang sangat kaya. Ditambahkan pula bahwa orang-orang Melayu adalah kelompok pedagang yang betul-betul mandiri, menyediakan modal sendiri, mengatur perkapalan secara besar-besaran untuk mencapai tempat-tempat yang jauh dalam proses perdagangan. Itulah kilas balik sejarah kedatangan orang Melayu di Sulawesi Selatan.